Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanadzil mulki wal malakut, Subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Minta ridhonya kepada semua tanpa terkecuali. Sebelumnya minta maaf, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Ya, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Belum ada jaminan dari Allah. Oh, Jeffrey pasti selamat. Yang sudah pasti selamat adalah beliau. Kana khuluquhul Quran. Yang akhlaknya seperti Al-Quran. Sampai-sampai Rasul diibaratkan seperti Quran yang berjalan. Itu beliau yang sudah pasti selamat. Kalau yang ini belum. Ingat, ini bukan jaminan surga. Sorban. Meskipun ada orang pakai sorban di kepala sebesar ban Vespa, bukan jaminan. Ini ittiba' sunnah. Ya, bukan jaminan. Islam itu bukan pakaian, tapi Islam itu perbuatan. Kan begitu. Apalagi zaman makin berkembang, makin dahsyat, makin luar biasa.
pola pikir, pergaulan, lingkungan, terus melesat sampai kepada sebuah puncak yang sangat luar biasa untuk dilihat. Sehingga ukuran manusia sekarang adalah apa? Silakan boleh pinter bicara, tapi lihat bagaimana akhlaknya. Barusan kan ukurannya akhlak. Ya, mau ada orang hafal Quran 30 juz, tapi akhlaknya nggak beres. Ya, jelas? Jelas? Ini mohon maaf harus berapa semester sebenarnya? Ini 7 semester kita bikin 1 jam ya supaya selesai. Wah, aduh sombong. Ya, untuk sombong saja mudahnya luar biasa. Yang paling susah itu menjadi goblok setelah pintar, itu yang paling susah. Iya. Menjadi goblok, menjadi bodoh setelah pintar, itu yang paling susah. Tapi menjadi sombong setelah pintar, itu paling gampang. Padahal walikulli syai'in maziyah, dan setiap segala sesuatu Allah berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan. Cerita, suatu hari ada 3 profesor dengan kelulusan yang tidak sama, disiplin ilmunya berbeda. Yang satu ahli fisika, yang satu ahli kedokteran, yang satu ahli sejarah. Tiga-tiganya kepengen berangkat pergi menyeberangi pulau. Namanya nyebrang pulau, bohong kalau tidak butuh perahu. Dan perahu tidak akan mungkin jalan sendiri tanpa tukang perahu. Jelas? Ayo bilang gak jelas, ayo. Jelas? Bagus. Di sepanjang perjalanan, dasar ilmuwan, pasti bicaranya tentang ilmu, gitu kan ya. Dasar ustadz pasti ngomongnya agama. Dasar preman pasti ngomongnya kriminal, kan begitu. Nah, ini perbedaan yang jelas. Sepanjang jalan mereka bicara tentang ilmu. Lagi-lagi profesor hanya seorang manusia biasa, lagi-lagi ustadz hanya seorang manusia biasa. Muncul sifat pengen iseng sama tukang dayung. Yang pertama, dia tanya tentang masalah sejarah. Tukang dayung ditanya sejarah. Kamu tahu nggak sejarah kekaisaran Romawi? Yang nanyanya kepinteran, Pak. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang berilmu jadi hina, tidak ada ilmu. Ternyata iseng itu membuat seseorang yang tadinya berilmu tidak lagi berilmu. Yang diisengin tukang perahu, nggak ditanya pun sudah tahu jawabannya, pasti nggak ngerti. Ini pakai ditanya, jelas jawabannya. Istiqomah saja dia mendayung. Nggak tahu. Wah, Bapak sepanjang hidup kalau nggak tahu sejarah rugi, Pak. Persis kurang ajar loh. Tahu aja gue bekas tukang dayung. Yang kedua iseng, nanya tentang perkara fisika, teori teori ini. Jawabannya, wah, Bapak seumur hidup kalau nggak ngerti ilmu fisika rugi, Pak, jadi manusia. Terus sampai yang ketiga, dia tanya, bisa nggak, tahu nggak, ngerti nggak cara membedah perut? Padahal dia sering ngebedah perut ikan, tapi dia nggak mau ngomong. Itu dokter belum tentu bisa ngebedah perut ikan.
Meskipun dokter ahli bedah, tapi untuk perut ikan belum tentu. Bener nggak kira-kira? Kalau salah mohon dikoreksi, saya lagi bikin skripsi soalnya. Iya kan? Allah yang memang maha adil. Ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang berilmu namun sombong, kepada yang berilmu tapi tidak dituntun oleh akhlak. Tiba-tiba cuaca mendung, hujan turun, ombak yang tadinya tenang berubah menjadi liar dan galak. Digulung itu perahu oleh ombak, buah, tenggelam semuanya. Si ahli fisika, sang dokter, ahli sejarah, tukang dayung, senyum, rasain loh. Sekarang tukang dayung yang tanya, hei kalian orang-orang berilmu, kalian tahu nggak cara menyelamatkan diri dari tenggelam? Kalau begitu selamat mati, ditinggalin akhirnya. Jadi orang mau berilmu setinggi apapun, tapi kalau ujungnya tidak menuntun kepada akhlak yang baik, maka percuma. Karena orgasme daripada ilmu adalah perilaku yang dahsyat. Maaf ya, saya pinjam bahasa orgasme. Nggak apa-apa kan? Terserah yang ngomong kan, bebas aja kan begitu. Puncak daripada keilmuan adalah akhlak. Akhlak itu adalah sebuah kecerdasan, hasil dari sebuah olah jiwa, raga, lahir, batin. Itulah kenapa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah utus aku, kata Rasul, ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bukan untuk menambahkan ilmu, bukan untuk menyampaikan ilmu baru, tapi akhlak. Kenapa? Lihat betapa sangat berbahayanya ketika seseorang yang memahami teknologi tapi tidak dibarengi dengan iman dan akhlak. Sungguh ilmunya hanya akan mendatangkan kekacauan yang hebat. Bro, yoi. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Amin. Belajar agama itu setelah kita tahu bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi belajar agama itu setelah kita tahu untuk mencari-cari salah di dalam diri. Itulah bijak dalam beragama. Sampai-sampai di dalam Quran kita disebut kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat. Kita disebut dengan sebaik-baik umat. Ayo biasakan diri kalau mendengarkan Quran jauh lebih dahsyat daripada mendengarkan lagu. Ya, kalau enggak bahaya buat keimanan. Susah, enggak bisa dengerin lagu, susah bro. Ini dunia bro. Yoi. Di rumah kita matiin, anak kita butuh musik, otaknya untuk dirangsang menjadi cerdas. Kalau nggak salah begitu ya dokter ya. Untuk dirangsang menjadi cerdas, tinggal tergantung musiknya yang mana. Orang-orang barat bilang,
Kalau kepengen bayi di dalam kandungan menjadi bayi yang cerdas, dengerin musik klasik, Beethoven, Mozart dan segala macam. Islam lebih hebat, dengerin Quran. Dengerin Quran. Quran jauh lebih klasik. Iya. Benar nggak? Beethoven kapan, coba tahun berapa? Quran lebih klasik. Dahsyat sumbernya. Serius. Ada yang hamil nggak? Ada yang hamil? Hah? Belum? Ibu ada anaknya hamil? Maksudnya ada yang hamil nggak kakaknya gitu loh? Kasih tahu. Hamil? Ya Allah, sama siapa? Pasti suaminya. Ini gara-gara suka bercanda nih. Awas, jangan suka bercanda, apalagi sama yang belum jadi suami. Hati-hati. Quran kasih tahu hati-hati. Ingat, di dalam diri kita ada akal dan nafsu. Quran lagi yang ngasih tahu. Nafsu itu pandai memutarbalikkan fakta. Contoh saja, suatu hari si Jeffrey duduk sama cewek. Ya, siapa? Yang duduk siapa? Kurang ajar lo si Jeffrey. Nggak sopan lo. Tuh ya, bro, penyakit orang yang sudah digelari itu seperti itu. Bergelar presiden, whatever deh, apapun itu, ustadz segala macam. Sekali waktu dipanggil nggak pakai gelarnya. Jeffrey. Itu kalau di Semarang, Jeffrey. Kalau di Tasikmalaya, Jeperi. Beda ya. Begitu dipanggil Jeffrey. Bukan Ustadz Jeffrey, enggak. Jeffrey. Si Jeffrey sakit hati. Berarti si Jeffrey sedang mengalami gangguan jiwa. Seseorang tidak akan jatuh hina meskipun tidak dipanggil dengan gelar dan jabatannya. Seseorang itu akan hina ketika ucapan dan perbuatan tidak sama. Itu sama kayak orang pergi haji, niatnya karena apa? Kalau Quran bilang, kalau orang pergi haji niatnya karena apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, salatnya, ibadahku, hidupku dan hatiku semuanya untuk Allah. Ibu, maaf ibu, nanti begitu ibu sakaratul maut, ya bu ya, punya anak 3, yang satu pinter nyanyi, yang satu pinter baca puisi, yang satu rajin baca Quran. Saya nggak bilang pinter baca Quran, tapi rajin baca Quran. Begitu meninggal sakaratul maut, kira-kira butuh anak yang mana? Yang nomor 3. Padahal sepanjang hidup anak yang nomor pertama yang paling diperhatikan. Kenapa? Potensi terkenal dan masuk TV ada besar, 90%. Bisa nyanyi, bisa acting, wah, famous, popular, ditunggu, senang orang tua, sampai nggak sekolah pun nggak apa-apa, bolos boleh, nggak apa-apa, silakan. Begitu ibunya, bapaknya, kan nggak mungkin anak yang pertama. Bapak, ibu, mari kumpul sebentar. Saya akan menyanyikan lagu yang terakhir untuk bapak. Saya kan nggak mungkin. Loh, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tiba-tiba anak nyanyi, kamu
kok seperti hantu terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimangan harta, kamu bukan putri raja dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan, bukan maafin aku. I'm sorry, say goodbye. Gak mungkin. Itu orang tuanya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf, saya bukan maksud ngelucu loh. Tapi nggak tahu kalian ketawa, itu bukan urusan saya. Saya hanya cerita, menimbulkan efek tawa, itu tanggung jawab masing-masing. Kan isi di luar tanggung jawab percetakan, kan begitu aja. Saya cuma cerita kok. Memang kenyataannya begitu. Terlepas menimbulkan efek tawa, itu masing-masing saja selera humor, ya kan ya? Nah gitu. Kan nggak mungkin anak yang kedua yang baca puisi, nggak mungkin. Tapi pasti anak yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litu'adhira qawman ma'adhira aba'uhum fahum. Yang ini yang dibutuhin.